perjuangan para pendiri dan para misionaris. Perayaan Ekaristi pada sore hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Balbinus Inuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk merayakan misa syukur ini, dan saya mengundang Anda semua untuk berdiri. Hidupkan jiwa yang hidup dari sumber ini, akan hidup hingga selamanya. Marilah para saudara dan saudari terkasih, kita mempersiapkan perayaan syukur ini. Kita tunduk di hadapan Tuhan, menyesali akan setiap dosa dan keterbatasan kita, memohon ampun kepada Tuhan supaya pantas merayakan misteri suci ini. Kita ungkapkan sesal dan taubat kita dengan berdoa bersama-sama. Saya mengaku dan kepada
melayani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan bagi Allah di surga. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, perkenankanlah kami untuk memuliakan hati Putra-Mu dan mengenang karya besar cinta kasih-Nya kepada kami. Jadikanlah kami layak untuk menimba anugerah yang mengalir secara berlimpah dari sumber ilahi. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dan dikasihi Tuhan. Pembacaan dari kitab Ulangan.
Sekali peristiwa di padang gurun seberang Yordan, Musa berkata kepada umat Israel, "Kamulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Kamulah yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena jumlahmu lebih besar dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Sebab nyatanya kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan karena Ia memegang sumpah yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus kamu dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu, haruslah kamu ketahui bahwa Tuhan Allahmu itu adalah Allah yang setia. Ia memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada ujung keturunan. Tetapi terhadap setiap orang yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertanggung terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kusampaikan kepadamu untuk dilakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Kekal
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anaknya sebagai siri bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anaknya menjadi penyelamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, dia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang, dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan.
terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tarekat Hati Kudus yang kita kenal dengan Hakah berdiri pada tanggal 2 Juli tahun 1886 adalah seorang gadis yang bernama Huberdina yang hidup pada zaman itu dan punya keprihatinan terhadap situasi yang sangat sulit akibat Perang Dunia Kedua. Masyarakat mengalami kegelisahan, ketakutan, kecemasan, dan kemiskinan merajalela di mana-mana. Gadis ini kemudian mencoba untuk meninggalkan kemapanan hidupnya untuk memilih sebuah jalan lain untuk menjadi seorang suster dengan maksud dan tujuan untuk melayani orang-orang yang berada dalam kesulitan akibat Perang Dunia Kedua itu. Hatinya tergerak ketika melihat orang-orang pada zaman itu mengalami penderitaan, mengalami kemiskinan. Maka dia tertarik meninggalkan semua pengalaman kemewahannya itu, lalu memilih untuk mencari suster dengan tujuan untuk mendekati orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita itu. Disitulah muncullah benih-benih panggilan itu, dan pada tanggal 2 Juli 1886 itulah lahirlah Tarekat Hati Kudus. Huberdina yang adalah pendiri ini kemudian diberi nama untuk selanjutnya menjadi pelindung para suster Hati Kudus dengan nama Mereh Mari. Para suster ini kemudian bertumbuh dan berkembang, mencoba untuk melayani orang-orang yang berada dalam pengalaman kesulitan itu. Mereka mencoba untuk hadir di tengah-tengah kegelisahan, kecemasan, dan ketakutan orang-orang yang hidup pada zaman Perang Dunia Kedua itu. Layanan itu kemudian berkembang dari Eropa masuk ke Indonesia. Pada tahun 1927 mereka masuk pertama di Keuskupan Tanjung Karang. Kalau saya salah, suster perbaiki Tanjung Karang atau dulu sekarang jadi Palembang. Nah, di situ dikatakan bahwa 4 suster itu mereka masuk adalah Suster Martini, Immaculata, Benefika, dan Gabriela. Mereka masuk ke sana. Tapi dalam kisah itu dikatakan ada sebuah pengalaman sulit yang mereka hadapi karena kehadiran tentara Jepang di sana. Nah, kita tahu kenapa sampai mereka sulit. Pada zaman itu, Belanda sama Jepang, mereka berusaha mati-matian siapa yang mau berkuasa untuk semua itu. Maka ketika Jepang berkuasa di sana, suster-suster ini dari Belanda mereka datang, nah musuh sama musuh ketemu di sana. Maka segala sesuatu dipersulit di sana. Ya, bukan cuma suster ini, di tempat-tempat lain juga terjadi pengalaman demikian. Tetapi keempat orang ini mencoba untuk masuk dalam kesulitannya itu. Mereka kemudian hadir di sana, lalu dengan tugas dan pelayanan mereka, akhirnya ke Jakarta dan lain-lain. Lalu kemudian mereka juga akhirnya datang di Paroki Kepanjen. Datang di Paroki Kepanjen tahun berapa sih? 2006. Nah itu, jadi perjalanan dari 1886 sampai di sini, di baru sini tahun 2006. Jauh sekali. Apa yang saya mencoba untuk merefleksikan perjalanan yang panjang itu. Nah, dari spirit yang dibangun oleh sang pendiri, keprihatinan terhadap orang-orang yang miskin dan sederhana, melihat orang-orang yang berada dalam pengalaman sulit, hatinya tergerak untuk membantu mereka, maka dia berani melepaskan apa yang menjadi kepaparan hidupnya untuk melayani. Di situ kemudian mereka membangun rumah-rumah sakit. Pelayanan dalam bidang kesehatan dihadirkan di sana untuk melayani orang-orang
yang berada dalam pengalaman kesulitan, teristimewa orang-orang sakit yang tidak punya uang. Lalu kemudian hadir pula mereka hadir dalam bidang pendidikan, sekolah-sekolah mulai dibangun di sana, supaya anak-anak di mana para suster ini hadir, anak-anak di sana mendapatkan pendidikan yang pantas dan layak. Maka kita bisa melihat pelayanan para suster ini di tempat-tempat di mana mereka berada, ada dua hal yang menjadi spirit mereka, yakni melayani dalam bidang kesehatan dan dalam bidang pendidikan. Semuanya itu dilakukan dalam semangat dan spirit dari sang pendiri tadi. Mereka harus melayani dengan penuh cinta, mereka harus melayani dengan kasih. Mereka harus melayani seperti Yesus yang ketika melihat orang-orang dalam keadaan sulit datang mendekati mereka sekalian. Maka 3 hari ini mereka melaksanakan retret, dan tadi malam kami semua mencoba merenungkan tentang hati. Karena spiritnya adalah hati, keluar dari dalam hati itu. Maka sepanjang tadi malam kami bersama para suster merenungkan tentang hati itu. Nah, di sana kami semua akhirnya sampai pada sebuah refleksi yang kami dalami. Para suster ini dipanggil untuk menjadi seperti Yesus, punya hati seperti Yesus. Bahkan sang pendiri mengatakan kepada para suster yang hidup pada zaman ini, sang pendiri dan suster pertama meminta agar para suster HK harus menempatkan hati Yesus dalam jantung kehidupan mereka. Nah, sang pendiri mengingatkan kepada para suster ini bahwa hati Yesus harus diletakkan sebagai jantung kehidupan mereka. Karena Yesus dikatakan di sana, setiap perbuatan Yesus itu lahir dari hatinya yang tergerak oleh belas kasihan. Di mana Yesus melihat orang lapar, memberi makan kepada 5.000 orang itu. Yesus melihat orang-orang duduk di sana, melihat mereka begitu banyak datang kepadanya, lalu dia katakan kepada para muridnya, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Mereka seperti domba yang tidak bergembala. Melihat orang sakit, hatinya tergerak oleh belas kasihan untuk mendekati orang sakit. Melihat orang yang kelaparan, melihat orang yang buta, melihat orang yang berada dalam pengalaman peristiwa kesedihan akibat kematian, hatinya tergerak oleh belas kasihan sehingga dia datang mendekati mereka. Seluruh perjalanan hidup Yesus itu keluar dari pengalaman cinta, dari hatinya yang tergerak oleh pengalaman yang ada di sekitarnya. Maka lagi-lagi sang pendiri Mary mengingatkan kepada para suster HK yang hidup pada zaman ini supaya hati Yesus harus menjadi jantung kehidupan bagi mereka sekalian. Oleh karena itu kami merenungkan tadi malam tentang hati itu ditemukan dalam kitab Amsal bab 4 ayat 23. Dikatakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal merenungkan bahwa seluruh hidup umat manusia itu akan menjadi indah, akan menjadi sesuatu yang bermakna jika semua yang dilakukan dalam kehidupan itu keluar dari sebuah kedalaman hati, keluar dari sebuah pengalaman cinta. Maka kita diajak untuk merefleksikan teristimewa para suster HK. Semua karya pelayanan, semua yang terpancar dalam kehidupan itu harus keluar dari sebuah pengalaman kedalaman hati. Orang harus melayani dengan hati, orang harus melayani dengan penuh cinta. Karena disitulah kita akan menemukan arti sesungguhnya dari sebuah pelayanan dan hasil dari pelayanan itu. Seorang yang melayani dengan penuh cinta, seorang yang melayani dengan hatinya akan berbeda dengan orang yang melayani secara setengah-setengah. Orang yang bekerja setengah-setengah, hasilnya juga akan setengah-setengah. Orang yang bekerja dengan kepenuhan hati, hasilnya juga akan
menghadirkan kegembiraan dan kebahagiaan. Maka lagi-lagi para saudara akan diajak sebelum memiliki hati seperti Yesus, mereka harus mengoreksi dulu hati mereka. Perjalanan hidup mereka, pelayanan mereka, cara hidup mereka harus menampilkan seperti hati Yesus. Lalu tadi malam itu kami merenungkan tentang hati itu banyak sekali. Tapi akhirnya kesimpulan tentang hati kudus Yesus pada hari ini, dengan sangat indah tadi malam kami merenungkan bahwa pada zaman ini orang-orang beranggapan bahwa otak kita adalah pusat yang mengatur seluruh kehidupan. Ternyata kitab suci dia bicara lain. Kitab suci dia malah mengatakan bahwa hatilah pusat itu. Hati adalah pusat, bukan pikiran. Dan di sana kemudian kami mencoba merenungkan, hati adalah pusat intelektual manusia. Karena semua yang kita pikirkan itu ternyata harus masuk ke dalam hati kita. Semua yang kita pikirkan itu ternyata balik lagi ke dalam hati. Dia bertanya ke dalam hati dulu, maka dia menjadi pusat intelek. Lalu kemudian hati itu dia menjadi pusat perasaan. Karena di sanalah perasaan kita, suka, senang, gembira, sedih, lagi-lagi dia masuk ke dalam hati kita. Lalu kemudian akhirnya hati menjadi pusat kehendak manusia. Seluruh kehendak manusia itu berpusat pada hati. Banyak sekali ayat kitab suci yang dibacakan tadi malam, direnungkan oleh para suster hati kudus. Tapi kesimpulannya tadi malam itu adalah orang harus menjaga hatinya. Kalau orang menjaga hatinya dengan baik, maka kegembiraan pasti akan terpancar di sana. Kalau hatinya bahagia, maka kebahagiaan akan dipancarkan di sana. Kalau hatinya sedih, maka kesedihan dipancarkan di sana. Maka Tuhan Yesus dia katakan tentang hati kudus itu. Kita merenungkan tentang hati itu. Tuhan katakan dalam Injil Matius bab 12 ayat 33 sampai 35 itu dikatakan, dari buahnya kita mengenal pohonnya. Dari hatinya kita mengenal siapa orang ini. Karena hati yang sedih akhirnya diungkapkan lewat pengalaman menangis, lalu kita menunjuk orang ini lagi sedih. Dari hatinya yang gembira keluar sebuah senyuman, sebuah tertawa. Lalu kemudian orang menunjuk orang ini lagi bahagia. Maka semua dari hati. Kita tidak bisa menipu. Kalau hati sudah mengatakan ini, pasti secara fisik juga akan menunjuk ke sana. Kalau orang itu hatinya lagi sedih, tapi dia mencoba untuk tertawa, ya maka akan kelihatan tertawa ini tidak sempurna. Tertawanya pasti tidak akan manis seperti saya. Kalau ketua stasi kejapuan Pak Anto sana, kalau dia lagi sedih, lalu kita datang terus dia mencoba untuk senyum, ya itu pasti senyumnya itu senyum palsu. Senyumnya tidak indah, karena hatinya adalah suasana sedih, tapi mulut dan wajahnya mengungkapkan kegembiraan, sungguh sangat berbeda. Maka Tuhan dia katakan, dari buahnya kita mengenal pohonnya, dari hatinya kita mengenal siapa orang itu. Lalu kemudian tadi malam juga direnungkan dengan sangat indah dalam Injil Matius, kemudian dikatakan ketika pohon itu dia menghasilkan buah lalu kemudian dikenal daripadanya. Yesus kemudian mengatakan begini untuk mengisahkan tentang hati itu. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang jahat menghasilkan buah yang jahat. Hati yang baik menghasilkan kata-kata yang baik, dan hati yang tidak baik, hati yang jahat akan mengeluarkan cacian, makian, dan seterusnya. Maka orang harus menjaga hati. Orang harus memilih hati dengan baik, memilih hati dengan hati-hati. Maka muncul sebuah kata-kata lucu yang mengatakan begini, supaya orang tidak sakit hati, supaya orang tetap menjaga hatinya, maka dia harus memilih hati secara hati-hati. Maka dia katakan, hati-hati memilih hati. Karena hati yang tidak hati-hati
akan disakiti oleh hati yang sakit hati. Karena ternyata hati itu menjadi pusat kehidupan. Dia berhubungan dengan kesehatan. Orang yang hatinya sedih, maka dia juga akan mengalami kesedihan. Hatinya senang, maka dia mengalami kebahagiaan. Akan berhubungan dengan kesehatan. Oleh karena itu, saya baca ini. Kebetulan hari ini adalah pusat segala hati itu, maka kita menjaga hati kita supaya jangan sakit-sakit, Bapak Alek. Yang pertama, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam kitab Amsal bab 4 ayat 23. Lalu yang kedua, yang suka sakit hati, dengarkanlah ini. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Sekali lagi, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Sudah masuk di telinga, saya baca ulang. Masih. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Dalam Amsal 14 ayat 30. Jadi dia bilang, orang yang hatinya gembira itu tubuhnya akan menjadi sehat. Tapi orang yang dipenuhi dengan iri hati, tulangnya cepat keropos. Bukan saya yang bilang, ini kita Amsal yang bilang. Makanya orang tua-tua itu tulang cepat keropos karena apa? Sakit hati terlalu banyak. Maka tadi dikatakan berhubungan dengan kesehatan. Jadi mulai hari ini, berarti kau jangan sakit hati lagi, iri hati, karena pada akhirnya tulang menjadi keropos. Nah, yang kedua, berhubungan dengan kesehatan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Wih, ini bukan saya yang bilang. Tulang-tulang orang tua-tua ini cepat kering karena apa? Sakit hati terlalu banyak. Maka sabda Tuhan hari ini bilang, kita semua menjaga hati supaya kita menjadi sehat, baik secara rohani maupun secara jasmani. Lagi-lagi semua berpusat pada hati. Hati yang baik akan memancarkan kebaikan, hati yang tidak baik memancarkan sesuatu yang tidak baik. Maka ini menjadi pesan penting bagi para saudara HK supaya menjadi seperti Yesus yang selalu tergerak hatinya. Kita bangkit berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah. Bagi persatuan gereja, semoga Bapa menyingkirkan kiranya keberatan-keberatan praktis yang tidak sedikit jumlahnya dan merintangi persatuan gereja-gereja Kristus, agar terlaksanalah harapan putranya akan satu kawanan dan satu gembala. Marilah kita mohon. Bagi perdamaian dan persahabatan bangsa-bangsa, semoga Bapa mencurahkan cinta kasih-Nya kepada para bangsa, agar mendasari hasrat dan usaha menggalang perdamaian serta persahabatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menempuh jalan kejahatan, semoga Bapa mengembalikan mereka yang menempuh jalan kejahatan berkat kesaksian orang-orang yang penuh cinta kasih, sehingga mereka menyadari betapa lemah lembut dan rendah hatilah Bapa kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sekeliling altar ini, semoga Bapa menerangi kita, agar kita makin meresapi kenyataan bahwa barang siapa tidak menaruh cinta kasih, mati di hadapannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan paroki, Allah Bapa yang belas kasih, berkatilah paroki Maria Tak Mennoda Kepanjen dengan berkat-Mu yang berlimpah, sehingga umat-Mu juga boleh semakin menghidupi dan menghayati hati Yesus yang penuh belas kasih dalam hidup mereka setiap hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kongregasi kami, Allah Bapa yang penuh belas kasih,
Berkatilah kongregasi kami dengan berkat-Mu yang berlimpah, agar di tahun-tahun selanjutnya kongregasi kami Adi Kudus boleh semakin berkembang dan meluaskan kerajaan Allah di tengah dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bersama para suster hati kudus mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat berkat yang mereka semua terima di hari yang bahagia ini. Sambil juga berdoa memohonkan rahmat panggilan bagi para pemudi supaya semakin banyak pemudi bergabung dalam kongregasi ini, dan juga memohonkan kepada hati kudus Yesus rahmat kesetiaan bagi seluruh anggota suster hati kudus dimanapun mereka berada. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan kepadamu. Sudilah mendengarkannya karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan dan keselamatan kita serta seluruh hamba yang kudus. Ya Allah, pandanlah cinta yang tak terperikat dari hati putramu yang terkasih. Semoga persembahan yang kami unjukkan ini Engkau terima dan mendatangkan pengampunan atas dosa-dosa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa yang mulia dan murah hati,
Kami meluhurkan Engkau sumber segala kebaikan dan cinta kasih. Engkau telah menanam daya cinta di dalam hati manusia, dan dimanapun orang saling mencintai, Engkau menampakkan dirimu dalam mereka. Engkau mengasihi kami manusia lebih daripada seorang ibu menyayangi anak kandungnya. Kasih sayang-Mu terhadap kami telah Engkau nyatakan dalam diri Yesus hamba-Mu yang setia, saudara kami. Dia rela menanggung maut dan yang mengerikan guna menghidupkan dan membahagiakan kami. Oleh sebab itu bersama seluruh malaikat kami memandangkan pada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kamu." Marilah mewartakan misteri iman kita. Kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Hendrikus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu,
teristimewa para suster hati kudus yang telah meninggal dunia, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dibuatnya oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai Ku tinggalkan, bagimu damai Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Saudara-saudari terkasih, pada kesempatan ini kita semua hening sejenak. Kita akan mengikuti pembaharuan kaul yang akan diucapkan oleh para suster pada kesempatan ini. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, dalam kasih-Mu Engkau telah mengulurkan tangan terhadapku. Dengan penuh rasa terima kasih, ku terima undangan itu. Padamu Allahku, ku serahkan hidupku untuk selamanya, dengan mengucapkan kaul kemurnian, kemiskinan dan ketaatan, menurut konstitusi kongregasi, suster-suster belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus. Dengan ini saya bertekad menyatakan diri untuk hidup sederhana sebagai perawan yang dibaktikan kepada Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, sesuai dengan Injil-Nya. Saya bersedia hidup sehati dan sejiwa dengan sesamaku para suster, dan melayani mereka serta semua orang pada siapa aku akan Kau utus atas nama gereja melalui para pemimpin kongregasi. Dengan demikian saya berharap akan memberikan kesaksian kepada dunia mengenai cinta pribadi-Mu bagi kami masing-masing. Saya mohon berkat-Mu dan doa restu dari mereka semua yang disatukan dengan Daku, agar saya menjawab cinta-Mu dengan tekun dan setia. Amin. Saudara-saudari terkasih, lihatlah Allah domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari
yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus. Prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga sakramen cinta kasih ini mengubarkan kasih suci dalam hati kami. Bantulah agar kasih itu kami terus-menerus didekatkan kepada Kristus Putramu dan mampu mengenali Dia dengan saudara-saudari kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih kepada Romo Budi yang telah mempersembahkan misa syukur dalam pembaharuan kaul-kaul kami. Terima kasih kepada Bapak Ibu serta undangan teman-teman saya sekantor, dan juga semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih atas dukungan doa, perhatian, cinta yang tulus. Ini saya rasakan adalah cinta yang tulus dari kalian untuk kami, karena kami merasa terdukung, tersemangati oleh karena Bapak Ibu saudara-saudari semua, para suster yang hadir dalam perayaan syukur pada sore hari ini. Terima kasih pula atas semua saja yang boleh kita terima, secara khusus bagi komunikasi dan juga komunitas kami di sini, sehingga Bapak Ibu dengan hati yang besar, dengan berbagai cinta yang tidak bisa saya sebut satu persatu, telah mengungkapkannya itu hadir di tempat ini. Sungguh luar biasa, kami sangat terberkati. Memang sejak semalam kami didampingi oleh Romo Budi, dan kita mengawali dari hari Selasa itu pagi jam 4. Jam 4 pagi kami sudah mulai doa untuk Triduum. Jadi sebelum jam 4 kami sudah bangun, Serena bangun jam 3 sampai tadi malam. Jadi 3 hari berturut-turut saya laju dari Malang ke Pagelaran. Tadi saya tempuh waktu pulang cuma 45 menit. Saya dimarahi Bu Katrin, suster jangan ngebut-ngebut. Ya itu pasti cinta perhatian Ibu Katrin ke saya, supaya saya juga tetap selamat. Tadi yang diungkapkan Romo banyak sekali. Dari tadi malam kita mengolah hati-hati, dan bagaimana kita juga harus pintar-pintar untuk memilih hati itu, karena dari hati ini semua akan keluar. Itu betul tadi dikatakan bahwa tidak tahu kita apapun itu ya dari hati ini. Jadi ketika kita mungkin gembira, senang, sukacita, itu akan terlihat dari pancaran ini, dari hati kita yang meluap. Tapi ketika hati kita ada dendam, ada benci, ya pasti itu tidak bagus, jangan dibuat. Tapi yang ada di sini tidak ada yang seperti itu. Saya mewakili komunitas mengucapkan banyak terima kasih. Sebenarnya yang berdiri di sini adalah Suster Renata, pemimpin komunitas kami. Tadi jam 1 itu beliau SMS saya kalau nggak bisa datang karena kurang enak badan dan tidak ada suara, banyak istirahat di panjang sana. Tapi saya yakin di sana juga berdoa, lalu kita semua di sini mendoakan untuk seluruh suster hati kudus. Terima kasih semuanya atas dukungannya untuk kami. Umat yang terkasih, hidup adalah perjalanan,
ada tikungan dan belokan, ada puncak dan lembah. Semua yang terjadi membentuk kualitas terbaik diri kita sekarang. Patut kita bersyukur bersama atas perjalanan hidup kita, dan terlebih kongregasi Suster Hati Kudus. Tadi Romo bertanya, tadi di Malang tahun berapa? Yang saya ingat di sini karena saya tinggal di sini itu di sana ada tulisan komunitas ini berdiri 2 Januari 2006. Kalau di Kepanjen, Suster Roberta mungkin paham, saya tidak. 2003 ada di Kepanjen. Terima kasih Suster Madalena. Hari ini bukanlah awal dan akhir kehidupan. Hari ini merupakan momen untuk berterima kasih dan bersyukur atas karya Tuhan, di mana cinta hati Yesus yang berbelas kasih telah mengikat kami untuk semakin menjadi suster hati kudus yang penuh perhatian, pemurah, dan pengampun. Kita doakan semoga dari Paroki Kepanjen, Paroki Maria Tak Pernoda Kepanjen, muncul benih-benih panggilan menjadi imam, suster, bruder, frater, dan juga dari paroki-paroki yang lain. Saya rasa di sini tidak hanya dari Maria Tak Pernoda Kepanjen, tapi dari Blimbing, dari mana lagi, pokoknya dari mana-mana. Semoga doa kita juga menembus mereka, kaum muda, agar mereka tergerak untuk menjawab panggilan Tuhan. Habis ini saya mengundang para suster untuk maju ke depan nyanyi bersama. Para umat silakan mendengarkan kami mengungkapkan isi hati kami. Daulatnya saya Romo untuk menyampaikan sesuatu
tapi yang jelas hati saya adalah baik, Romo. Sebagaimana hati Yesus dan juga para suster hati kudus. Pertama-tama kami atas nama Dewan Pastoral Paroki mengucapkan selamat dan berbahagia kepada congregasi Suster Hati Kudus yang berkarya di Paroki Kepanjen. Tentunya kami dari umat Kepanjen satu hal, kedatangan suster kalau tidak salah waktu itu mulai 2003 atau 2004, dan kami mengamati karena waktu suster agak raw di Kepanjen, kebetulan saya sudah duduk di Dewan Pastoral Paroki, dan juga kami selalu mengamati. Ya jelas Suster Haka di sini betul-betul berkarya untuk umat. Karena dari kedatangan sampai hari ini kami amati terus berkembang, maju, bergabung dengan umat dan juga mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di paroki. Apalagi Suster Marcelina ini di sini selalu menjadi motor orang-orang muda. Terima kasih, Suster. Dan setiap saat, kemudian saya lihat sejak kedatangan sampai detik ini betul-betul kami merasakan bisa mensupport kegiatan paroki, karena event-event yang dimotori oleh Suster Haka selalu yaitu memotivasi kegiatan-kegiatan yang ada di Paroki Mariata Berunda Kepanjen. Sekali lagi kami atas nama paroki hanya mengucapkan terima kasih dan semoga karya Suster Haka di sini terus berkembang, tentunya juga bersama-sama dengan Suster SPN yang ada di Kepanjen, dan juga tentu semua umat. Termasuk yang perlu saya sampaikan sekali lagi provisiat pada Suster Haka. Terima kasih, berkat Allah. Marilah kita siapkan hati, kita mohonkan berkat untuk kita sekalian. Tuhan bersamamu. Kita sekalian teristimewa pastor para Suster Haka dimanapun mereka berada, tugas pelayanan hari-hari hidup mereka, karya-karya mereka, dan juga kita berdoa semoga berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal juga untuk kaum muda untuk mengikuti jalan panggilan menjadi suster, dan kita sekalian dijaga, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Dari mana, Pak? Bapak anaknya mana? Dari tadi.
Rasakan lah, nggak apa-apa. Ini mobilnya jangan